Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Yang mana kita sudah ketahui bahwa inna wa akhawatuha adalah salah satu amil yang masuk kepada susunan mubtada khabar atau yang dikenal dengan amil nawasikh. Nah, yang pertama yaitu kana dan teman-temannya sudah kita bahas, dan sekarang kita membahas inna wa akhawatuha yaitu inna dan teman-temannya. Sebagaimana kana masuk pada jumlah ismiyah, yaitu susunan mubtada khabar, inna juga masuk kepada jumlah ismiyah, yaitu mubtada, susunan mubtada dan khabar. Inna wa akhawatuha atau inna dan teman-temannya adalah amil yang amalnya itu menasobkan isim dan merofakkan khabar. Jadi amalnya ini itu menasobkan isim, merofakkan khabar. Isim yang dinasobkan oleh inna dan teman-temannya aslinya adalah berupa mubtada. Dan khobar yang dirofakkan olehnya, yaitu oleh inna dan teman-temannya, aslinya adalah khobar dari mubtada. Contoh, Zaidun ustadun. Zaidun ustadun. Zaid seorang guru. Kalau kemasukan inna, maka menjadi inna Zaidan ustadun. Inna Zaidan ustadun. Susunan awalnya Zaidun ustadun. Zaidun di sini mubtada, ustadun khobar. Ketika kemasukan inna, yang mana inna dan teman-temannya itu amalnya adalah menasobkan isim dan merafakkan khobar, ketika kemasukan inna menjadi inna Zaidan ustadun. Zaidan ini menjadi isim inna, ustadun menjadi khobar dari inna. Inna Zaidan ustadun. Zaidan isimnya dibaca nasab, kemudian ustadun khobar inna yang dibaca rafa. Jadi Zaidun aslinya dia mubtada, ketika kemasukan inna menjadi Zaidan, isimnya inna, ustadun khobarnya mubtada, ketika kemasukan inna, ustadun menjadi khobarnya inna. Inna dan teman-temannya adalah kalimat huruf. Jadi inna dan teman-temannya adalah kalimat huruf. Beda halnya dengan kana dan teman-temannya yang berupa kalimat fi'il. Jadi kalau inna ini kalimat huruf. Oleh karena itu harokat dan bentuk dari inna dan teman-temannya tidak bisa berubah-ubah. Sebagaimana kana dan teman-temannya. Karena inna dan teman-temannya nanti itu dia itu berupa kalimat huruf, maka bentuknya tidak bisa berubah-ubah. Inna maka seterusnya akan dibaca inna, itu tidak bisa dibaca innu, inni, ya baca inna, itu. Dan begitu teman-teman yang lainnya. Berikut adalah inna dan teman-temannya beserta fungsi, arti, dan contohnya. Nanti inna dan teman-temannya mempunyai fungsi sendiri-sendiri, walaupun mempunyai amal yang sama, tapi mempunyai fungsi sendiri-sendiri, mempunyai fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah inna, inna dan anna. Inna dan anna itu mempunyai fungsi yang sama, yaitu taukid. Taukid itu untuk mengokohkan. Itu yang seandainya kita artikan dalam bahasa Indonesia mana sesungguhnya. Contohnya innal ustadzu jamilun. Itu. Innal ustadza
Innal ustadza jamilun. Sesungguhnya guru itu tampan. Sesungguhnya guru itu tampan. Jadi inna ini berfaedah taukid untuk mengokohkan. Dan dalam pembicaraan kita memakai inna itu kapan ya? Ketika orang yang diajak bicara itu terlihat memungkiri apa yang kita bicarakan, yang kita omongkan. Jadi kita pertama kali kita ngomongnya al-ustadzu jamilun, guru itu ganteng, guru itu tampan. Tapi ketika orang yang diajak bicara itu terlihat tidak percaya dengan omongan kita, maka kita bisa menggunakan innal ustadza jamilun, sungguh guru itu tampan, atau sesungguhnya guru itu tampan. Jadi kita memakai inna atau anna yang berfungsi taukid ya, ketika orang yang kita ajak bicara terlihat mengingkari atau terlihat tidak percaya terhadap apa yang kita bicarakan. Jadi intinya inna itu berfungsi taukid. Inna dan anna bermakna sama, fungsinya sama, artinya sama. Contoh yang anna, sami'tu annaka maridun. Sami'tu annaka maridun. Saya telah mendengar bahwasanya atau saya telah mendengar sesungguhnya kamu itu sakit, sedang sakit. Sami'tu annaka maridun. Saya telah mendengar sesungguhnya kamu itu sedang sakit. Itu pakai anna. Sami'tu annaka maridun. Jadi anna juga berfungsi taukid. Kemudian teman yang lainnya, jadi nanti karena inna dan anna ini berupa huruf, ya nanti kalau seandainya disandarkan kepada domir, ya maka diperlakukan seperti bersambungnya huruf pada domir. Itu contoh fihima gitu. Inna juga itu innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, seperti itu. Anna juga annahu, annahuma, annahum, annaha, annahuma, annahunna. Jadi nggak bisa kita bilang inna anta, nggak boleh. Inna anta nggak boleh. Jadi selama bisa pakai domir yang sambung, domir yang muttasil, domir yang sambung, maka kita tidak diperbolehkan untuk memakai domir yang pisah, kan gitu. Jadi nggak boleh kita bilang sami'tu anna anta, nggak boleh. Sami'tu anna sesungguhnya, anta kamu, nah ini nggak boleh seperti ini. Harus pakai annaka, itu annaka. Karena selama bisa memakai domir yang sambung, memungkinkan domir yang muttasil yang sambung, maka tidak diperkenankan pakai domir yang munfasil, domir yang pisah, sebagaimana penjelasan domir yang telah lewat. Kemudian contoh yang teman yang lainnya yaitu lakinna. Fungsinya untuk mempertentangkan, lakinna yang mana artinya itu akan tetapi. Contohnya as-saubu jamilun lakinnahu rakhisun. As-saubu jamilun lakinnahu rakhisun. Baju itu bagus akan tetapi murah. Lakinnahu lakinnas saub, akan tetapi baju itu rakhisun, murah. Itu. As-saubu jamilun lakinnahu rakhisun. Nah, itu. Baju itu bagus akan tetapi murah. Itu mempertentangkan, karena memang aslinya kalau baju bagus itu kan mahal. Nah, baju bagus itu mahal. Tapi ini kenyataannya murah, maka kita pakai lakinna. As-saubu jamilun lakinnahu rakhisun. Nah, jadi hu di sini menjadi isimnya lakinna, rakhisun jadi khobarnya lakinna. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya
Ka'anna, mana fungsi dari ka'anna adalah menyamakan, tasbih, menyamakan atau menyerupakan dengan yang lain. Artinya seperti, contohnya ka'annal baita qasrun. Ka'annal baita qasrun. Ka'annal baita qasrun. Sungguhnya rumah itu seperti istana. Sesungguhnya rumah itu seperti istana. Ka'annal baita qasrun. Jadi ka'anna ini digunakan untuk tasbih, menyerupakan. Ka'anna zaidan asadun. Zaid, sesungguhnya Zaid itu seperti macan. Seakan-akan seperti macan. Jadi ka'anna digunakan untuk menyamakan, kalau kita artikan seperti. Kemudian teman selanjutnya adalah laita. Laita ini untuk berangan-angan. Kalau kita artikan andaikan. Namanya berangan-angan, bisa berangan-angan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seorang anak kecil berangan-angan menjadi superhero, misalnya itu kan sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Atau berangan-angan mungkin terjadi akan tapi sulit. Seperti orang yang nggak punya uang, orang miskin, dia berangan-angan punya harta yang banyak. Itu kan mungkin saja, walaupun membutuhkan proses yang sulit. Jadi laita itu intinya berangan-angan, yaitu arti andaikan, artinya andaikan. Contohnya, laital ustadz hadirun. Andaikan guru itu hadir. Laital ustadz hadirun. Andaikan guru itu hadir. Nah, itu. Ya karena memang gurunya itu lagi sakit, atau gurunya itu lagi bepergian, sehingga jamnya jam kosong. Kemudian dia mengandai-andai, seorang murid mengandai-andai, laital ustadz hadirun. Andaikan guru itu hadir. Itu mungkin saja, mungkin dia ngomong seperti itu karena dia tahu gurunya sedang sakit, tapi dia cuma mengandai-andai saja. Laital ustadz hadirun, andaikan guru itu hadir, pasti kami akan mendapatkan ilmu yang banyak. Dia ngomong seperti itu mengandai-andai karena memang mungkin gurunya dalam keadaan sakit atau yang lainnya. Andaikan. Kemudian atau gurunya mungkin bepergian jauh atau sudah meninggal. Itu kan mengandai-andai, andaikan guru itu datang, padahal gurunya kemudian sudah meninggal atau gurunya bepergian. Jadi intinya laita ini digunakan untuk mengandai-andai, untuk berangan-angan. Jadi kalau kita mau berangan-angan, andaikan kita pakai laita. Andaikan saya punya uang, laita li fulusan, andaikan saya punya uang. Andaikan apa itu? Atau yang lainnya lah ya. Andaikan bajuku baru, misalnya. Andaikan baju itu baru, ya pakai laita. Laita sauba jamilun, laita sauba jadidun, misalnya. Laita sauba jadidun. Andaikan baju itu baru. Pokoknya laita digunakan untuk berangan-angan. Kemudian teman inna yang terakhir adalah la'alla. La'alla yang mana la'alla ini litaroji wa tawaqqu kalau dalam faedahnya, yaitu untuk berupa harapan dan kekhawatiran. Kita menunjukkan harapan ya pakai la'alla, kita menunjukkan kekhawatiran juga pakai la'alla. Artinya kalau harapan bermakna semoga, kalau kekhawatiran bermakna jangan-jangan. Contoh, la'allal matara nazilun. La'allal matara nazilun. La'allal matara nazilun ini bisa diartikan semoga hujan turun atau bentuk kekhawatiran jangan-jangan hujan turun.
Jadi la'alla ini bisa diartikan berupa harapan atau bentuk kekhawatiran yang sesuai dengan mutakalimnya, sesuai dengan orang yang mengucapkannya. Contohlah kalau orang yang mengucapkannya adalah orang yang sedang mempunyai mempunyai hajatan, atau orang yang sedang mempunyai hajatan, atau orang yang sedang mempunyai acara itu. Ketika dia ngomong la'alal matara nazilun, itu pasti bentuk kekhawatiran. Jangan-jangan hujan turun ini, ya gitu. Jadi orang yang punya hajatan pasti kan tidak menginginkan adanya hujan biar acaranya lancar. Maka ketika dia ngomong la'alal matara nazilun, maka itu artinya jangan-jangan hujan turun ini. Ya. Karena sebagai bentuk kekhawatiran. Beda halnya kalau yang berbicara itu adalah orang yang memang menginginkan hujan. Itu sudah lama tidak turun hujan, kemudian mendung, dia ngomong la'alal matara nazilun, maka artinya semoga hujan turun. Itu. Jadi la'alla bisa bermakna harapan, semoga juga bisa berfungsi kekhawatiran yang bermakna jangan-jangan. Kita bisa menentukan la'alla ini bisa bermakna jangan-jangan atau bentuk kekhawatiran atau bentuk harapan ya dari mutakalim itu sendiri. Jadi orang yang mengomongkan, jadi orang yang berbicara. Kemudian itu teman-temannya Ina ya. Jadi teman-temannya Ina itu ada inna, ada anna, ada lakinna, ka'anna, laita, la'alla, yang mana semuanya itu adalah berupa huruf. Jadi kalau bersambung dengan domir, maka ya seperti huruf bersambung dengan domir, itu innahu, innahuma, innahum, itu ka'annahu, ka'annahuma, sama semua. Itu. Laita, laitaka, laitahu, dan seterusnya. Laitani, itu. Semuanya sama. Kemudian pemakaian inna dan anna itu. Inna dan anna itu punya fungsi yang sama, yaitu taukid yang bermakna sesungguhnya. Kapan kita memakai inna, kapan kita memakai anna. Di sini disebutkan pemakaian inna dan anna, walaupun mempunyai fungsi dan arti yang sama, yaitu fungsi taukid, artinya sesungguhnya, akan tetapi inna dan anna mempunyai perbedaan di dalam pemakaiannya. Pemakaiannya berbeda. Berikut ini penjelasan singkatnya. Kapan kita memakai inna? Yang pertama, inna dipakai jika ia tidak mempunyai kedudukan i'rab. Jadi kita memakai inna kalau inna itu tidak mempunyai kedudukan i'rab. Tidak dalam keadaan rofa, tidak dalam keadaan nasab, tidak dalam keadaan jer. Itu. Seperti ketika berada di awal jumlah. Contoh innal ma, atau seperti ketika berada di awal jumlah ya. Innal ma'hada nadhifun. Itu. Innal ma'hada nadhifun. Nah, ini innal ma'hada nadhifun ini tidak punya kedudukan apa-apa di awal jumlah. Oleh karena itu dibaca innal ma'hada nadhifun. Sesungguhnya pondok itu bersih. Gak boleh kita baca anna, tidak boleh. Jadi dibaca inna kalau memang tidak mempunyai kedudukan. Baik itu kedudukan rofa, contoh jadi fa'il, atau kedudukan nasab jadi maf'ul, atau kedudukan majrur karena kemasukan huruf jer. Nah, itu. Tidak, ketika tidak punya kedudukan i'rab seperti di awal jumlah seperti ini, maka kita harus pakai inna. Innal ma'hada nadhifun. Nah, itu. Yang kedua, anna. Kapan kita memakai anna itu? Anna dipakai jika mempunyai kedudukan i'rab. Nah, kalau dia mempunyai kedudukan i'rab, maka harus memakai anna. Baik itu berupa yaitu fa'il, baik itu berupa fa'il. Jadi kalau menjadi fa'il maka harus pakai anna. Contoh, balaghani annaka maridun. Balaghani annaka maridun. Telah sampai kepadaku bahwa kamu itu sakit. Telah sampai padaku bahwasanya kamu atau sesungguhnya kamu itu sakit. Di sini harus pakai anna, tidak boleh pakai inna.
Kenapa? Karena anna di sini kedudukannya adalah menjadi fa'il. Karena annaka maridun adalah kedudukannya menjadi fa'il. Itu fi mahalli raf'in fa'il. Jadi balagha telah sampai ini kepadaku. Apa yang telah sampai? Annaka maridun, yaitu sesungguhnya kamu itu sedang sakit. Nah, jadi anna ini kan termasuk apa itu? Huruf mausul. Nah, di dalam bab mausul kita sudah mempelajari ada beberapa huruf mausul, salah satunya adalah anna. Nah, di situ di bab tersebut, di bab mausul sudah dijelaskan bagaimana cara mentakwil anna. Nah, itu kan. Nah, jadi kalau ingin lebih jelasnya ya dilihat di bab mausulnya. Di sini cuma menjelaskan kalau dia itu mempunyai kedudukan rofa, di sini menjadi fa'il, maka harus dibaca anna, tidak boleh dibaca inna. Jadi nggak boleh kita bilang balaghani innaka. Nah, itu tidak boleh. Harus balaghani annaka maridun. Yang kedua, maf'ul bih, ketika dia berada di posisi maf'ul bih. Posisi nasab. Nah, contoh, sami'tu annaka maridun. Sami'tu annaka maridun. Annaka di sini menjadi maf'ul. Maf'ul itu hukumnya nasab. Oleh karena itu dibaca annaka maridun. Nggak boleh dibaca inna. Kenapa? Karena di sini dia mempunyai kedudukan berada di tempatnya nasab, menjadi maf'ul. Kemudian yang ketiga, majrur. Nah, ketika dia itu dalam keadaan dijarkan. Contoh, huwa ghaibun li'annahu maridun. Huwa ghaibun. Dia ghaib, dia absen. Kenapa? Li'annahu maridun. Li'annahu maridun, karena dia sakit. Ini pakai li'anna. Kenapa pakai li'anna? Karena dia kemasukan huruf jerli. Huruf jerli. Jadi harus li'anna, karena nanti kedudukannya semuanya ini menjadi majrur, menjadi dibaca jer. Nggak boleh kita bilang li'inna, tidak boleh. Jadi intinya kapan kita baca inna itu kalau dia itu tidak mempunyai kedudukan i'rab. Tidak jadi fa'il, tidak jadi nas, tidak jadi maf'ul, tidak jadi tidak majrur. Nah, itu tidak kemasukan huruf jar. Maka harus baca inna. Contohnya kalau di awal jumlah, innal ma'hada kabirun, atau innal ma'hada jamilun, atau innaka maridun, sungguhnya kamu sakit. Kapan kita baca anna? Kita baca anna kalau memang mempunyai kedudukan i'rab, baik itu kedudukan rofa jadi fa'il. Contohnya balaghani annaka maridun. Jadi annaka di sini menjadi fa'il. Sami'tu annaka maridun, baca anna. Kenapa? Karena jadi maf'ul, di tempatnya nasab jadi maf'ul annaka. Huwa ghaibun li'annahu maridun, dibaca li'anna, baca anna. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar, karena dia dalam keadaan majrur. Dan harus diketahui bahwa anna ini memang salah satu dari huruf mausul. Jadi harus ada takwilannya, ada takwilan masdarnya. Jadi kalau kita ingin lebih memahami takwilan masdar ya tinggal menengok di bab mausul.